Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 1241933 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, IAIN Pontianak. Saya akan mempresentasikan ilmu adat, hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu soal tentang waris. Baik, saya akan menjelaskan hukum adat tentang waris. Baik, pertama ialah karakteristik umum hukum waris adat. Hukum waris adat di Indonesia sangat mendasar karena merupakan cerminan dari nilai budaya dan struktur sosial masyarakat. Berbeda dengan hukum waris perdata barat yang mengutamakan hak individual, hukum waris adat lebih kolektif dan komunal. Di sini terbagi 3 prinsip, yaitu terdapat hukum waris adat yang namanya kolektif, gradual, dan tanpa pembagian. Baik dari kolektif, harta keluarga dianggap satu kesatuan dan diwariskan kepada kelompok, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, yang kedua itu gradual atau bertahap. Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum atau setelah pewaris meninggal, ditandai dengan konsep penggantian kedudukan dalam keluarga. Nah, yang ketiga, tanpa pembagian harta. Pada banyak masyarakat adat, harta tidak dibagi tetapi dikelola oleh pewaris tertentu untuk kepentingan kelompok. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan hukum waris adat menekankan asas kontinuitas keluarga dan kesatuan harta yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan kedudukan sosialnya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya sistem waris adat akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratun Najra Sahida dari kelompok 11 dengan NIM 212419036 akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh saudara Rizky Pratama tentang sistematis pewarisan hukum adat di Indonesia. Jadi sistematis pewarisan hukum adat di Indonesia sangat terkait erat dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat adat yang ada di Indonesia. Pewarisan ini tidak hanya mengatur tentang pemindahan harta, tapi juga menjaga konstitusi keluarga dan kesatuan harta dalam masyarakat hukum adat. Jadi dalam sistematis ini terdapat prinsip dasar hukum adat di Indonesia ini terdapat beberapa prinsip dasar hukum waris adat adalah termasuk dalam 3 seperti kolektif, gradual atau bertahap, dan tanpa pembagian dalam harta, di mana kolektif di mana harta keluarga dianggap satu kesatuan dan diwariskan kepada kelompok, bahkan individu mengutamakan kepentingan bersama. Lalu ada bertahap di mana proses pewarisan dapat berlangsung sebelum dan sesudah pewaris, di mana dapat berlangsung dan sebelum atau sesudah waris meninggal, ditandai dengan konsep pengganti kedudukan dalam keluarga. Lalu ada juga dalam masyarakat adat yang terakhir, yaitu pembagian harta, di mana dalam masyarakat adat harta tidak dibagikan melainkan dikelola oleh pewaris tertentu untuk kepentingan kelompok. Di Indonesia umumnya menganut sistem kekerabatan yang pola pewarisannya cukup unik, yaitu yang dikenal dengan sistem patrilineal, sistem matrilineal, lalu ada sistem parental, di mana 3 sistem ini sering dipakai dalam masyarakat adat Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan tentang 3 sistem tersebut, yaitu yang pertama adalah sistem patrilineal, di mana di sistem patrilineal ini kita mengambil dari garis keturunan ayah atau garis keturunan bapak. Ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui jalur laki-laki. Seperti penerus garis, yaitu laki-laki diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan pewaris utama. Misalnya seperti suku Batak,
Lalu ada juga ahli waris utama dalam sistem patrilineal. Seluruh harta keluarga diwariskan kepada laki-laki dalam garis ayah sebagai bentuk kesinambungan marga. Anak laki-laki, di mana anak laki-laki dalam sistem mereka yang menganut sistem patrilineal ini, khususnya anak sulung, berhak menerima hak seperti harta pusaka, harta turun-temurun sebagai simbol legitimasi, dan mereka juga menerima tanggung jawab sosial seperti menjaga rumah dan menjadi pemimpin acara. Lalu, hak anak perempuan biasanya dalam sistem patrilineal ini umumnya tidak memperoleh bagian harta pusaka karena dianggap masuk ke dalam marga suaminya setelah menikah. Lalu, karakteristik dari sistem patrilineal ini yaitu menekan dominasi laki-laki dan kesinambungan marga. Lalu sistem kedua yaitu sistem matrilineal, di mana di sistem matrilineal ini di mana sistemnya adalah kebalikan dari sistem patrilineal. Di sistem matrilineal menarik garis keturunan perempuan, atau di mana garis ditarik dari garis melalui perempuan sebagai pusat kekerabatan. Biasanya dikenal di masyarakat di Indonesia itu di masyarakat Minangkabau. Di sistem matrilineal ini, penerus garis perempuan menjadi pusat pewarisan dan simbol keberlangsungan garis keturunan serta penjaga harta pusaka keluarga, di mana harta pusaka tinggi, harta ini yang bersifat komunal seperti tanah ulayat, rumah gadang, yang diwariskan kepada anak perempuan secara turun-temurun. Untuk kesinambungan garis ibu, harta ini tidak boleh diperjualbelikan. Lalu, peran laki-laki dalam sistem matrilineal ini biasanya mereka tidak mewarisi harta pusaka, tetapi berfungsi sebagai penjaga atau pengelola. Jadi dalam sistem matrilineal ini, walaupun mereka tidak dapat, tapi mereka ikut mengelola atau menjaga harta pusaka yang diwariskan di sistem matrilineal ini. Lalu harta untuk kepentingan kemanakannya atau keponakan mereka, serta bertanggung jawab atas kependidikan atau keselamatan keponakan-keponakan mereka. Yaitu ada sistem parental, di mana sistem ini menarik garis kedua orang tua. Sistem parental ya, di mana sistem ini paling banyak dianut di masyarakat Indonesia. Misalnya seperti suku-suku di Indonesia, suku Jawa atau suku Sunda atau suku Dayak, mereka menganut sistem parental ya, di mana hubungan kekerabatan ditarik melalui garis ayah dan ibu secara seimbang. Lalu dari sistem ini, penerus garis keluarga dipandang sebagai unit yang setara dengan ayah dan ibu. Lalu pewarisan dilakukan secara merata tanpa diskriminasi. Sebagai anak laki-laki ataupun anak perempuan memiliki hak yang sama atas harta orang tua mereka. Lalu mekanisme utama dari sistem parental ini yaitu keputusan pembagian waris biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga seperti kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan anak, bukan peraturan adat yang berlaku, karena mereka menganut sistem parental. Jadi lebih harus membuat kesepakatan dulu jika ingin mewariskan suatu harta pusaka dalam keluarga mereka. Harta, sebagian besar harta bersifat individual, tidak mengenal konsep harta pusaka komunal yang kolektif seperti pada sistem lain. Lalu karakteristik dari sistem parental ini adalah nilai keadilan, kesetaraan, dan fleksibilitas dan dalam menghadapi perkembangan sosial.